Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illa ba'dah amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita mengingatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan untuk bisa bertemu, berkumpul, bermuajahah serta bersilaturahim, yang mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah berupa turunnya rahmat dan juga turunnya ampunan. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang terjadi dalam bumi ini kecuali semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saja kita yakin pertemuan kita pada malam hari ini bukan dikarenakan hebatnya iman kita, bukan karena kuatnya ketakwaan kita, tapi ini bagian dari karunia Allah yang diberikan kepada kita semua. Maka patut sebagai seorang hamba yang beriman kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang kita rasakan, agar kemudian nikmat-nikmat tersebut dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita merasakan kenikmatan yang lebih dari apa yang kita dapatkan pada saat ini. Insyaallah alhamdulillah. Terus sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam ini berkaitan dengan masalah kepemudaan. Karena kayaknya kita sama-sama muda. Saya masih muda kok, insyaallah. Karena kan batasan usia muda berapa? 40. Tapi ada satu katanya yang memberikan satu istilahnya itu diedit ulang. Jadi pemuda itu bukan sampai usia 40 tahun katanya, tapi pemuda itu rentang waktunya antara usia 30 sampai 60 tahun. Itu pemuda namanya. Jadi kalau dari usia anak sampai 15 tahun itu kan usia kanak-kanak. Dari 12 sampai usia 21 tahun itu usianya remaja. Dari 21 sampai 30 usianya usianya mulai menginjak. Dari remaja kan ada ini, ada fasenya. Nah dari 30 sampai 60 usia pemuda. Jadi itu gak bayang bapak-bapak teorinya sama. Gerbukan itu berarti tambah generasi tua. Tapi tentu saja menjadi sebuah hal yang menarik sebetulnya ketika bicara masalah pemuda. Ini apa bicara tentang pemuda, jangan khawatir. Karena ketika bicara tentang pemuda pasti apa ikut. Beda sama dengan pemudi. Kalau bisa tentang pemudi maka bayangkan pemuda ikut-ikutan. Jadi khusus kalau untuk pemudi, maka ketika saya sering sampaikan kalau ketika ada undangan yang datang ke rumah, judulnya adalah untuk ibu kalau dia sudah menikah, maka jangan pernah suami ikut-ikutan datang ke undangan. Kenapa? Sudah jelas kalau dibilangin untuk ibu, bukan untuk bapak. Maka kalau untuk ibu biasanya pertemuannya khusus soal ibu-ibu saja. Maka kalau bapak yang ikut, khawatir nanti bisa jadi melambai. Itu bahayanya. Al-Quranul Karim memberikan satu pelajaran penting buat kita semua. Di antara ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah Muhammad SAW, mukjizat atau ayat pertama yang turun ke Nabi adalah ketika Nabi bertahanus, yang kemudian turun satu surat atau turun 5 ayat dalam Al-Quran Karim dalam surah Al-Alaq dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Kalimat Iqra itu ketika Nabi dalam kisahnya didekap oleh sesosok makhluk yang tak kelihatan, hanya suaranya saja, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad.
Sampai kata Nabi, "Ma'ana biqari'in," dengan nafas yang tersengal-sengal, dengan badan yang bercucuran, keringat karena ketakutan luar biasa. Kata Nabi, "Ma'ana biqari'in," aku tak bisa baca. Sampai yang keduanya, "Iqra' ya Muhammad," baca ya Muhammad. "Ma'ana biqari'in," Nabi masih menjawab, "Ma'ana biqari'in," aku nggak bisa baca. Sampai yang ketiga kalinya, makhluk ini mengatakan, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq," bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Maka kita paham bersama kalimat Iqra' itu dengan urusan baca itu sebetulnya kan maknanya bisa meluas. Karena tentang urusan-urusan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan segala apa yang diciptakan untuk kita semua, maka ada ayat-ayat yang sifatnya ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah Al-Qur'anul Karim yang kita baca, yang kita kaji, yang kita telaah tentang makna dan sebagainya. Itu Iqra dalam pemaknaan membaca ayat-ayat, membaca kauniyah, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan terbatas hanya pada ayat-ayat Al-Quran saja. Tapi ketika berbicara tentang makna yang lebih luasnya, maka kita pahami bahwa ada makna membaca ayat-ayat kauniyah. Kauniyah mas segala apa yang terjadi di lingkungan kita semua. Ada kejadian itu, ada kejadian ini, semacam misalkan ada gunung meletus yang sekarang kemudian gunung Tangkuban Parahu. Sekarang sudah usik karena bosan ngangguk terus, dia pengen nangkalan gitu. Sudah mengeluarkan kepulan asap. Kemudian lagi terjadinya gempa yang kemarin sempat terjadi di kita. Itu bagian ayat Allah Subhanahu wa taala menandakan betapa kuasanya Allah terhadap hamba-hambanya, dan itu menjadi sebuah pemikiran buat kita. Dan termasuk adalah tentang penduduk alam semesta. Karena ternyata kan akan semakin surut dari sisi moralitas, dari sisi akhlak, dari sisi yang lainnya akan semakin menyusut ternyata. Bahkan kalau kemudian dibandingkan kehidupan kita semua secara fisiknya saja dengan kaum-kaum terdahulu beda jauh. Bahkan kita saja kalau disebut umat Islam itu kan rata-rata kecil, nganu jambu badan itu orang Arab gitu. Kecil tubuhnya, karena semakin menyusut. Bahkan dari sisi usia saja itu sudah semakin cepat. Berapa rentang waktu usia umat Islam? Kata Nabi, baina sittin wa sab'in. Usianya ada di antara 60 sampai 70 tahun. Baina sittin wa sab'in, 60 sampai 70 tahun. Maka ketika berbicara tentang usia, Nabi saja meninggal dalam usia 63 tahun. Itu Nabi junjungan kita semua. Berarti umatnya tidak akan banyak yang melebihi usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang usianya lebih dari 70, yang lebih dari 60, itu mah bonus dari Allah yang silahkan dinikmati. Maka dalam urusan duniawiyah itulah, maka ini kita akan menemukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan amalan-amalan itu kepada hamba-hambanya. Contoh misalkan dalam ayat yang sering kita temukan kaitan tentang umat, kita bicara secara global saja dulu. Kaitan tentang umat Islam itu, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan sebagai kuntum khairu ummatin, kemudian ummatan wasatan, ummatan wahidatan. Umat Islam adalah ummatan wahidatan, umat yang satu, ummatan wasatan, umat pertengahan, dan khairul ummatin, umat yang terbaik. Apa tugasnya? Tugasnya semua sama. Umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan bagi manusia disebutkan sebagai kuntum khairul ummatin, umat pilihan, umat terbaik. Tugasnya hanya 3. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-Imran 110 mengatakan itu. Tugas umat Islam adalah memberitakan kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran, wa tu'minuna billahi, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas pokoknya yang kemudian kalau kita nisbatkan kepada urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semakin yakin bahwa ibadah itu tidak terbatas hanya pada ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah,
ibadah wajib. Sering disampaikan kalau kita ibadah yang fardhu, ibadah yang wajib terbatas jumlahnya. Sholat hanya berapa kali? 5 kali dalam satu hari, 17 rakaat jumlahnya. Saum berapa kali? Hanya 1 bulan dalam 1 tahun itu pun. Ibadah haji wajib bagi yang mampu. Zakat wajibnya hanya bagi yang mampu. Tapi kita ibadah yang sunat luar biasa luas, luar biasa banyaknya. Maka amar ma'ruf nahi munkar itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah keseharian kita. Karena ternyata sebagai manusia kita yakin soleh saja tidak cukup. Kita nih ngelihat orang berbuat kejahatan, ngelihat orang berbuat keburukan, ada orang minum minuman keras, ada orang berjudi dan sebagainya. Kemudian kita mengatakan biarkan saja, yang penting kita soleh. Kedua, amaluku dalilate, amal kamu buat kamu, amal aku buat aku, terserah saja, yang penting aku mah orang baik. Ternyata kesolehan itu bukan jadi penyebab keselamatan seorang hamba. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat agar menghancurkan satu kampung, malaikat turun ke sana dan mau dihancurkan, ternyata malaikat mendapatkan ada dalam satu rumah seorang hamba yang sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik berita malaikat laporan sama Allah, ya Allah, aidenu soleh didinya teh. Apa lantas jawaban Allah Subhanahu wa taala? Diamkan dulu, hindarkan mereka orang yang berbuat dosa kepadaku, simpan dulu siksaannya, dahulukan kepada dia yang sedang ibadah itu. Kenapa lo dahulukan? Ternyata dia tak punya kepekaan dalam urusan orang lain. Solehnya hanya sendirian saja, ibadah ya dia laksanakan. Tapi sayangnya apa? Dia hanya melaksanakan, meyakini dirinya sendiri, yang penting aku soleh. Kalau aku soleh pasti akan terhindar dari bencana. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Hati-hati kita, takutlah kita akan fitnah, akan siksaan Allah Subhanahu wa taala yang tak Allah berikan khusus kepada mereka yang zalim, tapi orang yang beriman pun mendapatkan hal yang sama manakala mereka tak punya kepekaan dalam urusan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya kan jelas hadisnya, perintah dari Nabi, idza ra'aitumul munkara, ketika kamu saksikan ada kemungkaran di wilayahmu, falyughayyir, maka ubahlah itu biyadihi, dengan tangan. Dia dimaknai itu adalah kekuasaan. Kalau tidak mampu, fabilisani, dengan lisan, ngageureunkeun, hei tong itu tuh gitu. Kalau dengan lisan tak mampu, fabiqawihi, maka hati kita tidak setuju. Nah, orang yang tadi yang Allah dahulukan siksaannya, mereka orang-orang yang soleh hanya sendirian, dia hanya melaksanakan ibadah sendirian saja, tapi tak pernah mengajak orang kepada kebaikan, tak pernah mencegah orang untuk melakukan keburukan. Atau udah susah ngajak dia mah, susah diajak pengajian, susah diajak kumpulan, susah diajak ini, susah diajak itu, susah. Biarkan saja, jangan pernah memaksakan kehendak. So gila kan? Kadang-kadang kenapa kemudian muncul orang-orang yang futur, al-mutasaqituna fi tariqid dakwah, mereka yang berkuburan di jalan dakwah. Kenapa? Karena anggapan dia, aku tuh ketika berdakwah aku harus berhasil menyelamatkan mereka, dan mereka harus ikut denganku. Kadang ada pemikiran semacam itu yang sebetulnya pemikiran-pemikiran itulah yang akan membuat semangat itu semakin luntur. Ketika kemudian ada yang ikut baru semangat, nggak ada yang ikut hilang semangat. Kayak misalkan pengajian, kita suka kayak gitu, sedekikan mau awe. Kan kalau misalkan nanti sudah mulai beranjak lebih jauh lagi, kadang-kadang pengajian sini sambil. Yang satunya yuk ngaji, aku mah ada halangan gak bisa ngaji. Yang kedua yuk ngaji, aduh senang maaf belum kelar urusan skripsi. Yang ketiga yuk ngaji, aduh senang tugas numpuk. 1, 2, 3 orang gak ikut ngaji, mungkin kamu berangkat, kira-kira masih istiqomah tidak berangkat. Ya ente, itu ente, ya mual, itu mual. Terus gimana? Mual nanti. Akhirnya
nggak ada yang hadir ke masjid, nggak ada yang datang karena dia punya pikirannya apa, punya husnudzon. Aku nggak berangkat, insya Allah yang lain mah pada berangkat. Kebayang tidak 30 orang punya pikiran yang sama. Aku nggak berangkat, biarkan yang lain berangkat. Punya pikiran yang sama, akhirnya apa? Bangkar pengajian. Ustadznya gua di masjidnya sendiri, yang MC 2an. Mending kalau sholat terus berjamaah bisa 2an ngobrol naon coba. Nah, kalau ada orang yang hanya sholat sendirian ternyata tidak cukup. Lalu jika seorang mukmin bagaimana? Orang mukmin harus mampu menjadi orang-orang yang memberikan energi kesolehan kepada orang lain. Maka maknanya ada di Al-Quran muslihun, orang-orang yang muslim, mereka yang memberikan kebebasan kepada orang lain, memberikan energi yang baik kepada orang lain. Kita mau jadi, kalau bahasa kerennya mah tuh, agent of change gitu. Maaf kalau salah mengucapkannya ya. Agent of change yang membawa perubahan yang baik. Maka dari mana kemudian tugas itu dibebankan? Ternyata tugas itu dibebankan kepada kita semua. Maka jangan pernah menjadikan tugas sebagai beban yang merasa berat berada di pundak. Karena ketika tugas dijadikan sebuah beban, maka kadang-kadang mengangkatnya kita berat. Karena membayangkan tugas itu, Masya Allah, luar biasa besarnya. Maka coba kita perhatikan, kalau kita dari kisah para nabi saja, kaitan dengan kepemudaan. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah bukti nyata kepada kita semua tentang generasi muda sebagai generasi keemasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan untuk mendatangkan keberhasilan ke alam dunia. Bahkan kalau kita runut dari belakang, sering pernah balik menyampaikan tentang kisah para pemuda di masa lalu, bagaimana mereka punya kehebatan yang luar biasa, bagaimana kemudian mereka memberikan energi positif bagi yang lainnya, mereka menyelamatkan orang-orang dari berbagai macam keburukan. Maka Al-Quran mencatat kata pemuda itu di sebagian ayat disebutkan dengan istilah fatan, di ayat yang lain disebutkan dengan istilah fityan. Fatanun, fatanun, tulisannya sama tapi bisa bermakna beda kalau harokatnya ubah. Fatanun, fa-nya di fathah, tapi ketika fa-nya di kasrah ubah makna. Ya. Makanya bahasa Arab itu hati-hati, salah harokat saja bisa salah makna. Fatanun, kalau fatanun artinya pemuda. Kalau fitanun jamak dari fitnah, artinya beragam siksaan. Fitanun, banyak zaman fitnah itu, zaman fitanun itu zaman yang begitu banyak, luar biasa. Fitnah merajalela di mana-mana. Disebut dengan istilah fatanun, pemuda. Maka kita akan temukan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam masih muda dulu, ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diusir dari keluarga, sudah kampalan-belan, sekarang bawa kampak masuk ke tempat ibadah kerajaan, dihancurkan tah patung-patung kecil teh, sampai disisakan yang paling gede. Terus kampaknya dikalungkan di patung yang gede tadi. Ketika keesokan harinya ditemukan oleh kerajaan, kata raja teh, sahaya, siapakah yang sudah menghancurkan patung-patung ini? Maka Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 60 mengatakan kepada kita tentang berita tersebut. Qalu, kata masyarakat itu, sami'na fatan yaquruhum yuqalu lahu Ibrahim. Bahasanya fatan. Kata mereka, sami'na, kami mendengar, fatan, ada seorang pemuda, yaquruhum yuqalu lahu Ibrahim, yang disebut atau yang namanya Ibrahim. Itu Ibrahim masih sangat muda. Bahkan kalau dalam sejarah itu usianya kurang lebih antara 17 sampai 20 tahun ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
semuanya kita akan temukan nanti. Di antara kriterianya kita akan bahas bagaimana Ibrahim itu kemudian mendakwakan ajaran tauhid kepada keluarganya yang pertama. Fatan bahasanya. Maka dalam istilah bahasa Arab, peribahasa Arab atau katakanlah mahfudzat bahasa Arab itu mengatakan begini, laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha anada. Siapakah pemuda? Pemuda itu adalah laisal fata may yaqulu kana abi, bukan disebut seorang pemuda yang dia mengatakan kana abi itu bapak gitu. Jadi berlindung di ketiak bapak, istilah kita kan begitu. Berlindung di ketiak bapaknya. Kalau ada apa-apa, bapak. Ayo non bijakeun bapak. Anak bapak. Walakinnal fata, tapi yang namanya pemuda itu mayyaqulu ha anada. Mereka yang mengatakan inilah aku. Makanya kalau sering ada bahasa ini dadaku, mana dadaku. Itu ungkapan seorang pemuda. Makanya kita belajar dari kisah Ibrahim ini bagaimana Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdakwah kepada kaumnya. Maka ketika menghancurkan patung-patung yang ada di kerajaan, maka semuanya sepakat. Sami'na fatan, kami mendengar bahwa ada seorang pemuda yang namanya adalah Ibrahim. Fatan. Dan dalam ayat yang lain Allah pun menyebutkan kata pemuda dengan sebutan fityan. Seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 13. Ini tentang kisah Ashabul Kahfi. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Dan kami telah mengisahkan kepadamu cerita yang benar. Innahum fityatun, sesungguhnya mereka adalah para pemuda amanu bi rabbihim wazidnahum huda, yang beriman kepada Rabbnya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentang kisah Ashabul Kahfi kita bisa buka surat Al-Kahfi secara gamblang. Jelas Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang kisahnya, bagaimana mereka. Bahkan kemudian kalau kita buka sejarah yang lain, kita akan temukan bagaimana para sahabat Nabi SAW itu banyakkan pemuda. Nabi ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menerima risalah dalam usia 40 tahun, maka sahabat-sahabatnya paling banyak adalah yang di bawah Nabi usianya. Di bawah Nabi semuanya usianya. Maka kita mengenal ada namanya Usama bin Zaid, seorang panglima muda yang dalam usia 18 tahun sudah menjadi panglima perang. Kita mengenal ada namanya Umar bin Abdul Aziz yang pada usia 22 tahun sudah menjadi seorang khalifah. Kita mengenal yang lebih sering kali disampaikan tentang Muhammad Al-Fatih yang pada usia 22 tahun menerima tahta dari ayahnya, dan pada usia 24 tahun mampu menaklukkan Konstantinopel asal Konstantinia. Maka gerakan pemuda itu disebut juga dengan gerakan perubahan. Makanya luar biasa penting peranan kita semua sebetulnya. Bagaimana kemudian bisa terjadi adanya kesalehan di alam dunia, itu ternyata ada di pundak para pemuda. Ada di pundak para pemuda. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang ciri-ciri pemuda itu, sampai ketika Allah beritahukan kepada Muhammad tentang 7 golongan manusia yang akan mendapatkan pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 golongan itu ada di sana adalah wasyabun nasya fi ibadati rabbih. Orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah adalah wasyabun nasya fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang nasya fi ibadati rabbih, semangat dalam ibadah. Nasya ini semangat. Kayaknya ada nasyitun. Kalau nasyitun itu artinya rajin. Ini nasya. Dia punya semangat yang tinggi dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian sebetulnya yang seharusnya jadi penghuni masjid itu siapa? Pemuda harusnya. Kalau di kita maghrib doa dan teh eta, isya doa dan si bapak eta,
subuh ngadzan si bapak eta kene wae. Bapak terus ngadzan dari pamudana kamarana tuh abdi mah suaranya sumbang enggak bisa adzan. Nah, bukan alasan. Terkadang banyak alasan seperti itu. Makanya ngeri sebetulnya. Kenapa kemudian orang-orang kafir itu sangat ketakutan ketika sudah melihat barisan yang rapi di waktu Isya dan barisan yang banyak di waktu subuh. Karena di sana kuncinya bedalah kalau maghrib, beda kalau Isya. Orang kalau maghrib datang ke masjid bisa jadi karena dia sudah pulang dari kerja kemalaman datang ke masjid. Pulang dari kerja kemalaman Isya datang ke masjid. Tapi kaitan dengan sholat subuh, maka sesungguhnya Sabir Rasul mengatakan siapa orang yang datang sholat berjamaah di waktu Isya, faka'annama sholatan nisfalail, maka seolah-olah dia sudah melaksanakan sholat setengah malam. Dan siapa orang yang melaksanakan subuh berjamaah, maka seolah-olah dia sudah melaksanakan sholat semalaman suntuk. Bayangkan. Itu keutamaan yang luar biasa. Makanya kemudian yang harus jadi imam ke depan adalah anak-anak muda yang masih semangat, hafalannya juga banyak, bacaannya juga jelas. Dan perbaharuilah bacaan-bacaannya. Jangan sampai kemudian terkadang di kita makan yang namanya surat berjamaah nih. Maghrib dibaca surat apa? Qulhu sama Al-Kafirun. Isya mau dibacanya Al-Asr sama subuh mau dibaca Ad-Duha sama Alam Nashrah. Terus Zuhur eta mah dasir. Kamu baca apa surat Zuhur? Rahasia aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Bilangnya rahasia coba. Makanya kalau kita sholat, jujur saja, kalau kita sholat ketika waladhdallin berisya ya. Berisya. Yang sedikit saja. Kalau kita misalkan sholat, kemudian ketika baca waladhdallin, biasanya yang langsung tergambar di pikiran sholat apa? Waladhdallin amin. Langsung dititik. Keluar. Kulhu pala binas. Nu keluar teh eta terus. Ini maksudnya apa? Bahwa sesungguhnya pemuda punya peranan yang sangat luar biasa pentingnya. Ke depan akan seperti apa? Kemudian bagaimana menghadapi zaman yang semakin menyusut dan zaman yang semakin semakin akan berakhir? Bagaimanakah kemudian peranan kita semua? Insyaallah kita temukan jawabannya di ba'da Isya nanti. Kita Isya dulu. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.